terutama orang-orang dari Arab dan India. Dan orang Arab dan India ini sangat mempengaruhi sekali adat budaya dan struktur pemerintahan kerajaan di Kalimantan Barat ketika itu. Jadi orang-orang Arab itu mendirikan, orang Arab datang dengan dai-dainya, Habib, Syarif dan segala macamnya. Mereka datang ke Kalimantan Barat berdakwah, menyampaikan Islam, kemudian juga melakukan perdagangan, juga mereka menikah dengan orang-orang setempat. Inilah dua cara sehingga Islam dapat berkembang di Kalimantan Barat dan dengan populasi yang jumlahnya hampir 60% dari jumlah penduduk yang ada di Kalimantan Barat. Nah, terkait toleransi peradaban haji. Ibadah haji dilakukan oleh orang Islam yang istitoah, orang yang mampu dari sisi biaya, kesehatan, dan dari segi keamanan. Dilakukan oleh orang Islam dari berbagai bangsa, suku, dan budaya. Ketika di Arab Saudi, di Mekah sana, kita bertemu dengan orang dari berbagai negara. Kemudian di Kalimantan Barat sendiri, ada banyak suku dan budaya seperti sudah saya jelaskan di atas. Kemudian dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, ada dari SD, SMP, SMA, S3, profesor, bahkan yang buta huruf pun ada. Kemudian tingkat ekonomi jemaah haji juga berbeda-beda. Tingkat ekonomi dan pekerjaan berbeda-beda. Ada yang petani, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, nelayan, TNI, Polri, dan lain-lain. Kemudian juga tingkat pemahaman agama juga berbeda-beda. Ada yang dari pondok pesantren, ada yang tidak pernah masuk pondok pesantren, ada yang berangkat haji karena disuruh oleh keluarganya, ada yang memang dengan kemauan sendiri. Lanjut. Haji merupakan muktamar umat Islam sedunia. Nah, haji ini melahirkan sikap ta'awun alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Saling silaturahim dan saling kenal antar sesama umat Islam dari berbagai kebiasaan, dari berbagai adat, kebiasaan dan budaya. Kemudian melahirkan sikap saling menghargai dan toleransi. Bisa kita bayangkan, di mana dalam satu rombongan atau satu kloter terdiri dari berbagai kelompok berdasarkan suku, berdasarkan pekerjaan, pendidikan, mereka berbaur di situ. Tapi sangat jarang sekali kita mendengar ada tawuran dalam satu rombongan, dalam satu kloter. Kalaupun ada itu hanya masalah-masalah sepele saja. Tapi tawuran dalam jemaah haji, dalam satu kloter membawa-bawa nama suku, itu belum pernah terjadi rasanya selama ini. Seingat saya, belum pernah ada suku yang bertawur-tawur di situ ketika melaksanakan ibadah haji. Nah, haji ini melahirkan sikap saling menghargai dan toleransi. Mereka yang tahu mengajarkan kepada yang tidak tahu. Yang tidak tahu bertanya kepada yang tahu. Apalagi dalam struktur petugas haji ada petugas pembimbing ibadah, ketua kloter dan lain sebagainya. Kemudian juga pemerintah daerah setempat melayani ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Terlepas dari perbedaan keyakinan dan suku kepala daerahnya masing-masing. Di Kalimantan Barat ada 14 kabupaten kota dan separuhnya itu sebagiannya kepala daerah di Kalbar itu tidak beragama Islam. Tapi mereka sebaik-baiknya, sepenuh hati melayani para jemaah haji ini. Bahkan ada salah satu kota di Kalimantan Barat, kota Singkawang itu jemaah hajinya ditanggung biaya transport lokal ke embarkasi Batam. Ada kabupaten kota yang memberikan uang saku, memberikan uang transport, menanggung biaya pakaian, menanggung biaya transportasi. Jadi kepedulian pemerintah daerah terhadap jemaah haji itu sangat luar biasa sekali. Bahkan di Provinsi Kalimantan Barat telah ada perda, peraturan daerah transportasi lokal jemaah haji. Di mana dengan adanya perda ini, nanti biaya lokal jemaah haji Kalimantan Barat menuju ke embarkasi Batam itu akan ditanggung oleh pemerintah daerah.
biayanya. Ini kan kalau dari jemaah haji Kalimantan Barat menuju ke embarkasi Batam itu kan kurang lebih berkisar 3 sampai 4 juta. Dengan kuota jamaah haji Kalbar itu yang jumlahnya 2.527 pada tahun lalu dan pada tahun ini 2.519, kalau dikalikan rata-rata 3,5 juta ketemulah angka seperti itu. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, rekan-rekan pengurus Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji yang berbahagia, ibadah haji ini merupakan perekat persatuan bagi masyarakat di Kalimantan Barat. Kenapa saya katakan seperti itu? Di Kalimantan Barat ini, khususnya di pulau di Kalimantan, itu terjadi masih sampai sekarang terjadi perkawinan antar suku ya. Umpamanya ada orang Dayak yang dia umpamanya beragama Katolik atau beragama Kristen, dia menikah dengan orang Jawa, maka dia masuk agama Islam. Dia menikah dengan orang Melayu, maka dia masuk agama Islam. Menariknya, ketika Lebaran saudara-saudara mereka ini datang berkunjung bersilaturahmi kepada keluarga-keluarganya yang sudah masuk Islam. Dan menarik juga ketika ada keluarga yang menunaikan ibadah haji, saudara-saudaranya yang tidak beragama Islam ini juga berpartisipasi mengantar saudara-saudaranya untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Dan ketika pulang, mereka juga menyambut kedatangan keluarga-keluarga mereka yang menunaikan ibadah haji. Jadi haji ini merupakan perekat juga bagi umat Islam yang ada di sana. Dan saya tambahkan bahwa di Kalimantan Barat pernah terjadi beberapa kejadian konflik antar suku, tapi belum pernah terjadi konflik antar agama di Kalimantan. Konflik-konflik yang terjadi itu biasanya karena ya ekonomi, karena politik yang akhirnya merembet ke suku dan segala macamnya. Tapi belum pernah terjadi konflik antar agama di Kalimantan Barat. Tentunya kita berharap supaya ini terus-menerus dapat dipertahankan untuk ke depannya. Nah, kembali ke haji. Haji ini memang suatu ibadah yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin di seluruh dunia, di negara kita khususnya di Kalimantan Barat. Itu daftar tunggu waiting list-nya Kalimantan Barat itu kurang lebih sudah 20 tahun. Sudah cukup panjang lah itu, waktunya sangat lama sekali. Dan saudara-saudara kita ini dengan sangat antusias menunggu keberangkatan, apalagi pada tahun ini jemaah haji kita bertanya-tanya apakah ada haji atau tidak. Tapi upaya-upaya yang kita lakukan adalah memberikan pencerahan kepada jemaah haji bahwa diadakan atau tidaknya penyelenggaraan haji pada tahun ini itu menunggu sepenuhnya keputusan pemerintah Arab Saudi. Dan kalaupun ada, alhamdulillah. Kalaupun tahun ini tidak ada, maka tahun depan insya Allah akan ada penyelenggaraan ibadah haji. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sekedar sekilas pengantar materi yang dapat disampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada host Bang Haji Naif Adnan. Oke, terima kasih Pak Haji Mi'rad atas pemaparannya. Menarik kita simak tentang sikap toleransi masyarakat Kalimantan Barat yang ditunjukkan tadi. Dan juga saya baru tahu juga bahwa antriannya sudah 20 tahun, mirip DKI Jakarta. DKI Jakarta juga sudah 20 tahun Pak Haji Mi'rad. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami membuka termin untuk pertanyaan. Silakan boleh bertanya langsung kepada Pak Haji Mi'rad selaku narasumber. Bapak Ibu kami persilahkan. Sambil menunggu pertanyaan mungkin Pak Haji Mi'rad, saya juga masih menunggu. Bapak Ibu silakan, ada yang mau bertanya? Kami persilahkan. Makna haji bagi masyarakat Kalimantan Barat bagaimana Pak Haji Mi'rad di sana?
jika kita sudah Ada menghendaki. ya, ada satu daerah yang sangat mengagung-agungkan sekali haji ini. Luar biasa sekali ketika penyambutan ketika mengantar keberangkatan jemaah haji maupun ketika menyambut kepulangan. Jadi ini adalah tradisi yang sudah terjadi turun-temurun. Jadi pada waktu itu memang orang untuk pergi haji itu kan dipandang orang yang mampu. Kemudian yang dari segi ekonomi dia mapan. Dan dahulu ketika menunaikan ibadah haji kan waktunya lama sekali. Waktu belum ada zaman pesawat, ketika masih menggunakan kapal laut bertahun-tahun. Jadi ketika dilepas itu semacam diadakan selamatan atau syukuran lah. Selamatan, syukuran dengan alantunan ayat suci, Al-Quran, sholawat badar dan segala macamnya. Mungkin biaya untuk syukurannya itu ya cukup besar untuk pas keberangkatan jemaah haji. Dan memang sangat dihormati sekali. Dan ketika pulangnya juga demikian. Itu disambut dengan besar-besaran, dengan budaya-budaya setempat, dengan sholawat, ditaburi dengan beras kuning. Itu adalah wujud penghormatan dari masyarakat setempat kepada jemaah haji. Kalau kita bandingkan keberangkatan pengalaman haji dahulu dengan sekarang, kalau dahulu bisa bertahun-tahun, sekarang 40 hari. Dulu jemaah haji kita sekian orang yang berangkat, sekian yang kembali. Ada yang sampai ke Tanah Suci, ada yang tidak sampai, atau ada yang sudah menunaikan ibadah haji ketika pulang kena berbagai cobaan di perjalanan. Sehingga keberangkatan dan kedatangan jemaah haji yang dilakukan di Kalimantan Barat itu juga mempengaruhi penyambutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Jadi keberangkatan jemaah haji itu dilepas oleh gubernur, dilepas oleh bupati, di rumah dilepas oleh keluarga, di lingkungan rumah tinggal dilepas oleh tetangga-tetangga pengurus masjid. Begitu juga pulang, sampai jam berapapun ditunggu oleh jemaah haji. Saya rasa juga pengalaman kita hampir sama lah ini kan. Ini sekedar tambahan saya, Bang Haji. Ya, terima kasih. Lanjut. Ya, silakan Pak Haji Bujang Herman, enggak dari Jambi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Waalaikumsalam Abang dah. Semoga sehat semua. Ya. Alhamdulillah. Mungkin begini, saya pengen Kalimantan Barat itu satu embarkasi dengan Jambi. Awalnya embarkasi Batam itu terdiri dari Riau dan Jambi. Setelah lahir Kepri, maka masuklah Kepri. Setelah itu lahir lagi Kalimantan Barat, dan ada 4 provinsi yang tergabung di embarkasi Batam ini. Justru karena itu kami mungkin pengen sedikitlah minta penjelasan dari Pak Mirat, gitu kan, terkait dengan kami tadi sudah bercerita proses pemberangkatan haji di tahun-tahun 30-40 tahun yang lalu, gitu kan. Jadi kami pengen juga ini untuk mendengar gitu. Untuk Jambi sendiri itu, di Jambi sendiri waktu tahun 57 itu sudah berangkat hajinya diarak keliling kampung, sudah itu baru naik kapal. Nah, sekarang begini, saya mau tanya ini, kalau penjelasan Pak Mirat terkait dengan pemberangkatan jamaah. Dulunya waktu 30 atau 40 tahun yang lalu gitu kan, jamaah haji Kalbar ini berangkatnya melalui kapal atau langsung melalui udara? Dari mana begitu Pak Mirat? Itu mungkin kami pengen historis lah gitu, historis. Oke. Terima kasih pertanyaannya Pak Haji Herman Bujang. Silakan Pak Haji Mirat.
Ini kita bicara historis ya, Abang dan Herman dari Ketua PW Jambi. Saya rasa hampir sama pengalaman proses keberangkatan haji, jemaah haji zaman dulu waktu masih Nusantara, waktu kita masih dijajah oleh Belanda kan, waktu dulu kan belum ada pesawat, jadi semuanya masih lewat lautan. Lewat lautan, kalau dari Pontianak itu ke Jakarta dulu, dari Jakarta habis itu ke mana di pulau di salah satu pulau di Kepulauan Seribu, di karantina di situ. Nah, bahkan juga ada pernah sejarah itu jemaah haji kita itu berangkat lewat Singapura ketika dulu. Jadi masih menggunakan kapal laut, transit di Singapura, kemudian berbulan-bulan di lautan, barulah sampai ke Jeddah, selanjutnya menuju ke Mekah dan ziarah ke Madinah. Ya. Kemudian setelah itu ya barulah era menggunakan pesawat. Sebelum Kalbar jemaah haji Kalimantan berangkatnya lewat embarkasi Batam, dahulu jemaah haji Kalbar tuh berangkatnya lewat embarkasi Jakarta. Ya. Jadi sebenarnya kalau berangkat lewat embarkasi Jakarta ini itu lebih jauh sebenarnya. Lebih jauh. Justru lebih dekat itu lewatnya Batam. Maka ketika dari Kepri menawarkan jemaah haji Kalimantan Barat untuk berangkat hajinya lewat Batam, setelah dikaji-kaji memang pertama lebih dekat, kedua kosnya lebih murah. Ada selisih kurang lebih $100 kalau berangkat jemaah haji berangkatnya lewat Batam itu lebih murah $100 dibandingkan lewat Jakarta. Ya, jadi begitu ya Abang Herman, sekilas saya menjelaskan tentang keberangkatan jemaah haji Kalimantan Barat. Baik, terima kasih Pak Haji Mi'raj. Ada ya Pak Haji Wildan, silakan Pak. Waktu kita masih ada sekitar 7 menit. Ya. Oke, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Haji Wildan, silakan. Saya tertarik dengan penjelasan Pak Mi'raj bahwa di Kalimantan Barat itu kalau orang berangkat haji akan dihormat dengan berbagai adat setempat ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana akulturasi budaya kawan-kawan dari Madura tadi ada dari Bugis dan lain-lain yang tidak asli di setempat. Apakah mereka juga menggunakan adat dihormat seperti di daerah Kalimantan Barat atau mereka membawa adatnya sendiri Madura begitu. Terima kasih Pak Miro. Ya, makasih Pak Haji Wildan. Silakan Pak Haji Miro. Jadi ya. Jadi begini Pak, Pak Haji Wildan. Saya mungkin menjelaskan yang proses kepulangan saja dulu, proses penyambutan. Ketika sudah sampai di kabupaten, jemaah haji kita disambut oleh pemerintah kabupaten setempat. Diadakan acara ya seremoni lah. Nah setelah itu jemaah haji kita kembali ke masing-masing. Ada yang langsung ke kediamannya masing-masing dengan berbagai adat istiadat penyambutan. Ada juga yang mereka disambut oleh pengurus majelis setempat. Umpamanya dalam satu kampung itu mungkin ada 5 atau 10 jemaah haji. Mereka disambut di situ, disambut dengan ya adat budaya setempat. Ada juga mungkin dengan tanjidor. Tanjidor itu kalau kita ini modernnya tuh drum band gitu. Kalau kita drum band lah, kalau sana namanya tanjidor. Jadi dia ada model seperti trompet yang besar-besar. Nah, kalau sana namanya tanjidor. Nah, disambut juga seperti itu. Baik, tanjidor ini digunakan ketika mengantar jemaah haji, juga digunakan ketika menyambut kedatangan jemaah haji. Nah, di kampung itu ada yang dari suku Melayunya, ada yang dari suku Maduranya, Jawanya. Ya, mereka ngumpul dulu di masjid. Nah, setelah acara seremoni di masjid, barulah mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Kalau di rumah masing-masing ini kan sudah kembali kepada kebiasaan diri. Demikian Pak Haji. Terima kasih Pak Haji Mi'raj. Kami masih membuka pertanyaan. Satu lagi, silakan Bapak Ibu kalau bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Pak Haji Najamuddin Umar Najamuddin dari Sulawesi Barat. Jadi menarik sekali apa yang kita perbincangkan hari ini terkait dengan persoalan perhajian di Kalimantan Barat. Kita tahu tentu bicara tentang haji, mayoritaslah kita di Indonesia ini semua kita mengagungkan yang namanya haji. Tetapi ada saja perlakuan-perlakuan tersendiri yang dilaksanakan oleh masing-masing kita di masing-masing daerah. Saya hanya ingin bertanya, mengingat di Kalimantan Barat ini merupakan ini dan ini tadi berbagai suku ada, berbagai agama juga ada, tentu di sana juga akan mempengaruhi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Salah satu yang ingin saya pertanyakan adalah seperti yang kami alami di Sulawesi Barat, banyaknya jemaah-jemaah yang lintas provinsi, mengingat di daerahnya begitu lama antrian. Katakanlah tetangga kami Sulawesi Selatan ini itu sampai 41 tahun, Pak. Sehingga kondisi ini karena saking inginnya mereka berangkat menunaikan ibadah haji, jadilah kemudian mereka mencari daerah-daerah tertentu kira-kira bisa berangkat lebih cepat. Sangat boleh jadi terjadi di Kalimantan Barat. Nah, ketika hal ini terjadi, ada kemungkinan dampak lain yang ditimbulkan. Seperti ketika kita ingin melakukan bimbingan manasik terhadap jemaah seperti ini, kadang-kadang mereka masih berada di daerah asalnya, atau mungkin melakukan pelunasan dan seterusnya. Terdapat kendala-kendala teknis di lapangan yang disebabkan oleh adanya jemaah-jemaah lintas. Boleh jadi juga hal ini terjadi di Kalimantan Barat. Mohon informasinya, Pak. Oke, terima kasih. Pak Haji Mirat, waktu kita tinggal 1 menit lagi, silakan dijawab sekaligus mungkin sampaikan closing statement. Jadi begini, kalau dulu waktu belum ada EKTP, memang pernah juga terjadi seperti itu. Ada jemaah haji dari Jawa, dari Jakarta yang mereka membuat KTP setempat. Kalau dulu kan KTP masih bukan KTP elektronik, jadi satu orang bisa buat 2 sampai 3 KTP, itu pernah terjadi. Nah, tapi dengan adanya EKTP ini belum pernah juga ada kejadian yang menerima jemaah haji dari luar karena sudah EKTP kan, orang kan tidak juga semudah-mudah itu merubah EKTP. Nah, jadi di Kalimantan Barat dengan adanya EKTP belum pernah ada menerima jemaah haji dari luar, kecuali memang yang mereka pindah menetap ya, ataupun karena mungkin karena pekerjaan mereka ganti KTP, mereka mendaftar di Kalimantan Barat, itu masih bisa diterima. Karena kan syarat pendaftaran haji kan menggunakan KTP domisili. Gitu. Kita mensyaratkan KTP domisili, tidak KTP yang tidak domisili atau surat keterangan tidak kita terima. Jadi ini statement saya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi haji itu menimbulkan, melahirkan sikap ta'awanu alal birri wa taqwa, saling tolong menolong di antara sesama jemaah haji kita. Itulah yang statement yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih banyak Pak Haji Mirat kami sampaikan atas pemaparannya, dan juga kami menghimbau kepada para peserta. Insya Allah besok kita bertemu kembali di hari keempat. Kita punya tema menarik yaitu Haji Tugas Nasional. Insya Allah narasumbernya adalah Bapak Haji Lutfi Yunus, Ketua FKP Sulawesi Tengah. Jadi kami mohon maaf apabila waktu kita tidak terlalu banyak pada setiap sore, dan mudah-mudahan kita bertemu kembali Insya Allah besok dalam keadaan sehat walafiat. Saya sebagai host mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang berada di timur, mungkin sebentar lagi akan berbuka puasa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.